kenapa kok yang diserang itu? Karena bau yang enak menjadi bau tidak enak. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Ki Hastanto THT-KL, dokter spesialis THT, membahas tentang gangguan penciuman yang kaitannya dengan gejala COVID-19. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Dianita Prayoga di acara Humas Menyapa RSUD Jombang. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau ini dokter spesialis di Poli THT-KL di RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Ki Hastanto SPTHT-KL. Beliau adalah lulusan FK UNER di tahun 2004 dan untuk spesialisnya beliau lulus pada tahun 2019 di Universitas Erlangga juga. Nah, untuk topik yang akan kita bawakan kali ini tentunya tidak jauh berbeda dengan topik-topik sebelumnya, masih berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kali ini kita akan membahas tuntas perihal gangguan penciuman di masa pandemi COVID-19. Baik, selamat pagi Dokter Ki Hastanto ya. Selamat pagi. Ya. Bagaimana dokter, sehat hari ini kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Ya, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di acara kami ini ya dokter ya. Ya, sebelum kita membahas inti dari tema hari ini, kita tahu bahwa 3 Maret kemarin itu adalah sebagai Hari Pendengaran Sedunia ya dokter ya. Betul. Nah, ini apa saja sih dok acara yang dilaksanakan waktu itu? Ya. Jadi menurut saya kemarin itu lebih meriah ya dari tahun-tahun berikut sebelumnya itu. Jadi dokter THT di sebenarnya seluruh dunia, tapi ini yang di regional juga memperingati dengan berbagai event ya. Oh iya. Misalnya masang spanduk dan expander yang hubungannya dengan kesehatan telinga. Tuh, kemudian ada acara diskusi dan penyuluhan baik itu dari langsung atau lewat jejaring sosial. Ada lagi yang menarik itu lomba membuat film pendek yang tentang edukasi telinga. Jadi nanti itu dilombakan itu. Oh, dilombakan ya dokter. Jadi cukup meriah ya. Jadi walaupun masa pandemi kita masih bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Untuk pesertanya sendiri ini bisa diikuti oleh umum atau bagaimana ya dokter ya? Pesertanya khusus juga dari dokter ya. Gitu. Jadi memang untuk dokter spesialis THT sendiri mengadakan event-event itu sendiri ya untuk memeriahkannya. Nah dokter, tema kali ini kan masih berkaitan tentunya dengan pandemi COVID-19 karena kita semua tahu kita ini masih dalam masa pandemi dan sudah 1 tahun lebih kita mengalami ini ya dokter ya. Nah kali ini kita akan membahas gangguan penciuman di masa pandemi COVID-19. Nah, atau biasa disebut anosmia ya dokter ya, karena ya kita tahu anosmia ini sudah menjadi sorotan bagi pasien-pasien COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan apa sih dok anosmia itu? Ya. Jadi sebetulnya di dunia THT anosmia itu bukan barang baru ya. Jadi per definisi anosmia itu adalah gangguan penciuman ya. Jadi tiba-tiba hilang indera penciumannya. Nah, yang menarik di sini karena itu di masa pandemi itu banyak dikeluhkan orang-orang yang diduga menderita infeksi COVID. Jadi akhirnya awan itu berpandangan bahwa kalau anosmia berarti aku ini COVID. Nah, itu yang harus diluruskan. Jadi, iya, baik. Sebelumnya kita review lagi ya. Jadi kenapa kok anosmia ini bisa dimasukkan menjadi salah satu gejala umum dari COVID. Jadi kan awalnya waktu itu sekitar bulan Desember tahun 2019 ya, itu kan ditemukan waktu itu masih varian
SARS yang baru ya ditemukan itu di kota Wuhan. Nah, kemudian sejalan dengan itu 12 Februari dengan tahun yang sudah berganti, itu WHO menetapkan bahwa varian baru itu bernama COVID-19. Nah, di mana COVID-19 ini waktu itu gejalanya umum ya, gejala yang umum 4. Berdasarkan dari kekerapan persentase yang keluar, nomor 1 adalah demam, nomor 2 batuk, nomor 3 sesak, dan yang terakhir adalah mialgia. Mialgia itu badan pegal-pegal semua, itu sakit semua itu. Nah, kemudian anosmia ini muncul sejalan dengan perkembangan COVID itu. Jadi banyak temuan-temuan kasus orang-orang yang terinfeksi COVID itu mengeluhkan kehilangan indera penciuman. Kemudian ada fenomena seperti ini di jejaring Google itu meningkat searching tentang loss of sense ya, jadi anosmia atau apa itu banyak sekali meningkat. Nah, akhirnya pada bulan April tahun yang sama, jadi Badan CDC ya, Badan CDC dunia itu yang mengatur penyebaran penyakit di seluruh dunia itu menetapkan bahwa anosmia itu adalah salah satu dari gejala umum COVID. Ya. Jadi ceritanya di situ. Dari itu asal mulanya anosmia muncul gitu ya, karena menjadi sorotan pasien COVID-19. Nah, ini apakah anosmia ini hanya diderita bagi pasien-pasien penderita COVID-19 ya, Dok ya? Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya anosmia ini bukan varian yang baru ya. Jadi dia sangat tidak tidak langsung begitu anosmia adalah COVID, enggak. Jadi betul. Kita harus mendudukkan anosmia ini pada porsi yang tepat. Jadi meremehkan juga tidak, terlalu takut juga tidak. Nah, karena begini, untuk dapat mencium dengan baik, fungsi penciuman dengan baik, itu harus ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Nomor 1, rongga hidung. Jadi rongga hidung harus clear, harus longgar, tidak ada udung, tidak ada secret apa. Kemudian yang kedua, ujung saraf sensori pembauan itu berada di atap hidung. Namanya, posisinya itu regio olfaktoria. Jadi olfaktoria itu adalah nama saraf pembauan. Jadi dia ada jarasnya, ada ujungnya. Nah, ujungnya itu seperti sensor, ada di atap hidung. Nah, itu yang faktor kedua. Faktor ketiga, otomatis kalau ada sensor berarti ada kabelnya, yaitu jaras sarafnya. Yang keempat, yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah otak sebagai prosesor itu semua. Jadi kalau ada salah satu yang terganggu, itu bisa menimbulkan anosmia. Jadi kalau dikembalikan dengan apakah hanya COVID yang bisa menimbulkan anosmia, jelas tidak. Belum tentu ya, Dokter ya berarti. Nah, tadi kan dokter menjelaskan juga karena faktor saraf juga ya, atau regio olfaktoria. Nah, selain itu apakah ada faktor lain penyebab timbulnya anosmia, Dok? Seperti mungkin antaran dari udara, faktor udara atau apapun itu, apakah ada kemungkinan seperti itu, Dok? Iya. Jadi dari 4 faktor itu kita pisahkan 2 yang utama ya, faktor konduksi dengan faktor saraf atau faktor olfaktoria. Ya, jadi kalau faktor konduksi adalah semua faktor yang menghalangi udara itu masuk ke dalam rongga hidung. Misalnya orang sedang pilek, ya di situ sekretnya kental banyak, itu otomatis aliran udara di situ terganggu. Kemudian terjadi kalau bila ada pembengkakan di hidung atau bahkan massa itu macam-macam, bisa yang orang sering itu adalah polip atau keganasan. Yang kedua adalah faktor olfaktoria tadi, faktor saraf itu tadi. Jadi yang bisa mengaruhi faktor saraf, misalnya trauma, ya, jadi misalnya ya kecelakaan atau segala macam. Terus ada lagi peradangan bisa, atau jadi gini, secara tidak langsung adalah keracunan bahan kimia. Nah, itu entah
dari diminum, terminum atau terkonsumsi atau terhirup. Jadi misalnya ada kecelakaan di pabrik yang itu misalnya dia produksi asam kuat, nah itu kalau misalnya itu bocor dia bisa merusak rhabdo olfaktoria. Nah yang terakhir ini adalah penyebabnya infeksi virus. Nah disinilah COVID itu berperan. Ya. Nah, baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang beliau jelaskan bahwa untuk gangguan penciuman atau anosmia ini tidak sepenuhnya dikaitkan dengan COVID ya dokter. Belum tentu seseorang menderita anosmia itu berarti pasien COVID-19. Bisa juga anosmia ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor konduksi udara itu tadi, bisa karena pilek, kemudian ada juga tadi pembekatan hidung ya dokter ya, dan juga bisa karena faktor penyebab dari regio olfaktoria atau saraf tadi ya dokter, bisa karena trauma atau kecelakaan atau mungkin keracunan bahan-bahan kimia, itu juga bisa salah satu penyebab dari seseorang terjangkit atau terkena anosmia ini tadi ya dokter ya. Nah dokter, ini yang saya tahu kan anosmia ini ada beberapa definisi ya, ada anosmia, hiposmia, mungkin ini bisa dijelaskan perbedaannya ini apa ya dokter ya? Kok dari ke beberapa definisi ini? 5 ya, hiposmia, hiperosmia, spesifik anosmia, parosmia, dan pantosmia. Kalau namanya hiposmia, hipo, jadi dia kemampuannya menurun. Kalau hiper ya, hiperosmia dia meningkat kemampuannya, terlalu sensi ya. Misalnya contohnya orang-orang hamil, itu biasanya hiperosmia. Kemudian spesifik anosmia, namanya spesifik, jadi dia hanya kehilangan bau pada bau-bauan tertentu saja. Kemudian ada yang menarik ini parosmia. Parosmia ini aneh, jadi dia seperti berbeda persepsi. Bau yang enak menjadi bau tidak enak. Misalnya bau kopi yang buat kita itu harum ya, itu bisa jadi bau daging busuk. Bau kentang goreng bisa jadi seperti ban karet terbakar. Nah itu namanya parosmia. Yang terakhir adalah pantosmia, namanya pantom ya. Pantom itu tidak terlihat. Jadi dia membau, tapi sebetulnya untuk orang normal tidak ada rangsangan bau. Ya itu namanya pantosmia. Nah, bagaimana sih dok cara dokter atau cara kita mendiagnosis seseorang apabila terkena anosmia itu tadi? Yang jelas kita harus menyingkirkan dulu faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan COVID misalnya. Jadi kita jangan terlalu menjasmin ya. Biasanya pasien datang itu sudah panik. Dok, saya kena COVID, tunggu dulu gitu ya. Jadi kita pertama kita harus bertanya pasien itu punya latar belakang penyakit apa yang mempengaruhi saraf, biasanya apa, hipertensi, diabetes. Nah itu apa dia punya riwayat trauma atau habis jatuh, habis apa olahraga yang itu terjejas hidungnya atau bagaimana gitu. So, dia sekarang lagi flu. Jadi faktor-faktor itu kita cari. Nah yang terakhir yang tidak kalah penting, kita bertanya, karena ini masa pandemi, apakah dia berkontak dengan pasien COVID atau dia datang habis perjalanan daerah-daerah yang angka ininya tinggi, zona merah gitu, atau dia mengaku bahwa saya habis kumpul-kumpul tapi nggak pakai masker. Itu tadi. Jadi kalau sudah mengerucut ke situ, boleh kita nomor 2 berikutnya kita tes. Sekarang sudah banyak ya, PCR, antigen, apa segala macam. Nah, tapi yang menarik di sini. Ya, jadi cara mendiagnosis seseorang terkena anosmia ini bisa dilihat dari riwayat penyakitnya juga, kemudian riwayat trauma atau apakah pernah mengalami trauma kecelakaan gitu ya, dan terakhir apakah mempunyai riwayat kontak langsung dengan seseorang yang memang sudah terpapar COVID-19. Nah, dokter, ini juga saya mau nanyakan, untuk prevalensi sendiri anosmia di era pandemi COVID-19 ini sudah mencapai berapa persen ya dokter ya untuk saat ini? Di Amerika sendiri 73%, jadi cukup lumayan ya dokter, banyak ya untuk kasus anosmia itu sendiri. Nah dokter, ini kan juga saya lihat ada yang namanya patofisiologi anosmia akibat COVID-19.
mungkin bisa dijelaskan apa sih patofisiologi anosmia itu, dokter? Ya. Nah, bagi masyarakat awam di luar sana. Ya. Ya. Jadi patofisiologi ya, bukan patofisiologi, patogenesis ya mungkin maksudnya ya. Jadi patofisiologi itu perjalanan penyakit, istilahnya fungsi normal. Tapi kalau patogenesis itu perjalanan bagaimana orang menjadi sakit. Ya. Jadi di saraf kita itu ada namanya reseptor ACE2. Ya. Dan kebetulan reseptor ACE2 itu adalah reseptor COVID juga. Yang diserang di tubuh kita adalah reseptor yang berada posisinya di hidung tadi, di regio olfaktoria. Nah, kenapa kok yang diserang itu? Karena mode of entry ya, jadi masuknya virus COVID itu memang yang utama dari saluran nafas. Ya, jadi di situ jumlah virusnya sangat banyak. Nah, sehingga yang terganggu, yang terserang adalah itu tadi sensor di daerah regio olfaktoria di atap hidung itu tadi. Ya. Itu untuk patofisiologinya ya, dokter ya. Nah, kita kan tadi kan sudah membicarakan untuk diagnosis seseorang terkena anosmia ini ya, dokter ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, terapi apa sih, dok, yang diberikan bagi penderita anosmia khususnya di era pandemi COVID-19 ini? Jadi begini, kalau dari perjalanan penyakit tadi itu sudah bisa di logika sebetulnya terapinya apa, karena yang diserang itu adalah hidung ya, sensor yang ada di hidung di atas itu ya, otomatis kita harus membersihkan hidung itu, karena memang hidung adalah tempat virus COVID terbanyak ya, saluran napas ya, termasuk hidung. Caranya bagaimana membersihkannya? Membersihkannya dengan cuci hidung. Nah, cuci hidungnya dengan apa? Bukan dengan sembarang air ya. Jadi yang paling mudah, murah, meriah itu adalah larutan garam ya. Atau kalau sudah ada sediaan yang di rumah sakit itu normal sarin, BZ biasanya 0,9% itu. Jadi caranya kita ambil itu dengan step 50 cc, kemudian kita semprotkan ke arah regio olfaktoria itu. Yang kanan 50 cc, yang kiri 50 cc. Nah, yang perlu dipesankan pada pasien ini adalah waktu menyemprotkan itu harus menahan nafas. Kalau nggak menahan nafas pasti nanti tersedak. Biasanya begitu. Kalau dia takut-takut menyemprot karena tersedak, akhirnya efek mencucinya itu tidak optimal. Nah, itu pertama, cuci hidung. Yang kedua adalah semprotan ya, spray yang isinya adalah steroid. Fungsinya untuk menghilangkan radang-radang yang ada di rongga hidung tadi. Setelah dicuci ya, kemudian baru di spray. Jangan terbalik. Ini juga harus dipesankan pasien. Ada yang terbalik, spray steroidnya dulu, itu dicuci. Akhirnya ya efek terapinya jadi hilang gitu. Ya. Yang ketiga bisa ditambahkan obat-obatan neurotropik ya, karena itu tadi kan saraf yang terjejas, jadi kita boleh menambahkan neurotropik. Hati-hati dengan penggunaan steroid oral, tapi kan steroid topikal ya, yang disemprotkan di hidung. Nah, sebaiknya tidak digunakan steroid oral, karena apa? Steroid oral itu efeknya adalah menurunkan imunitas tubuh. Jadi kita infeksi virus sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan yang justru malah menurunkan imun tubuh. Ya. Terus yang terakhir ini yang menarik adalah olfactory training. Olfactory training itu apa gitu ya. Jadi olfactory training itu adalah suatu proses yang untuk melatih saraf yang sudah terjejas itu supaya berfungsi normal lagi. Caranya bagaimana? Jadi kita menyediakan 4 ya kalau bisa lengkap ya, 4 sumber bau. Satu, sumber baunya itu bau mawar ya.
kedua eukaliptus apa ya? Minyak kayu putih ya. Ya, yang ketiga lemon, yang keempat tembakau. Nah, itu boleh dalam bentuk realnya atau dalam bentuk essence, nggak masalah. Nah, dari empat bau-bauan itu tadi diletakkan di bawah hidung, itu berjarak 2-3 cm, jangan terlalu dekat, jadi 2-4 cm. Kemudian menghirupnya sehari 2 kali, pagi sama sore atau malam, random ya. Jadi kalau bisa pasiennya nggak tahu, jadi kalau dia nanti bisa identifikasi itu, nah itu merupakan, oh berarti dia sudah merupakan progres ya. Kemudian membaunya gimana? Nah, jadi setiap bau itu dibau kurang lebih 40 kali hirupan atau 10-20 detik ya tiap pembauan itu. Ya. Nah, untuk terapi anosmia ini biasanya dilakukan berapa minggu ya dokter? Ya. Untuk terapinya sendiri. Jadi kalau menurut literatur kurang lebih dilakukan 2 minggu karena menurut ini kan masih ini secara literatur itu masih belum analitik, masih deskriptif ya, jadi pengambilannya data. Anosmia itu akan hilang, akan membaik setelah 7-28 hari. Nah, pertanyaannya kan selanjutnya, apa yang akan dilakukan kalau selama lebih dari 28 hari itu pasien tidak sembuh? Nah, itu bagaimana? Itu pasti jelas ya. Jadi begini, kalau dia ada perbaikan ya, misalnya dari awal terapi sampai 28 hari itu sudah ada perkembangan, terapinya dilanjutkan saja. Berarti kan ada effort gitu ya. Nah, yang payah itu kalau sampai 28 hari itu tetap masih pancet, saya nggak bisa bawa apa-apa. Nah, itu jadi kita harus kembali ke awal tadi. Kita observasi 4 itu tadi, syarat itu tadi, rongga hidung, olfaktori, cara saraf dengan. Nah, bagaimana cara kita menelaah lebih teliti lagi? Misalnya rongga hidung, kemarin cuma kita periksa dengan rinoskopi anterior. Setelah ada ini, kita pakai endoskopi. Jadi benar-benar kita masukkan kamera, kita lihat ke arah olfaktori itu ada apa sebetulnya olfaktorinya, areanya itu. Nah, itu. Yang kedua, bisa kita pakai kalau untuk jaras otaknya, kita pakai CT scan. Ya, jadi mungkin bisa ketemu di situ ada sesuatu apa jarasnya atau bagaimana ya, begitu. Itu jika dari 28 hari tidak sembuh-sembuh ya, bisa melalui endoskopi itu tadi dan dilakukan CT scan. Nah, dokter, ini kan dokter pelayanan di Poli THT di RSUD Jombang. Nah, untuk layanan unggulan apa sih dok yang ada di Poli THT di RSUD Jombang khususnya saat ini? Ya, layanan unggulan kami baru saja mendapat IMT itu, jadi satu working station yang di situ komplit ada alat-alat THT umum, set atau alat suction atau bahkan endoskopi untuk telinga dan hidung sudah terintegrasi di alat itu. Jadi lebih cepat, jadi kita enggak untuk melayani pasien itu lebih cepat karena seperti working station apapun sudah tersedia situ, jadi kita begitu butuh apa langsung, jadi itu meningkatkan waktu pelayanan kita ya, memperkecil maksud saya ya, memperkecil waktu pelayanan kita. Jadi memang pelayanan di Poli THT di RSUD Jombang ini sudah tersedia juga alat-alat THT yang lengkap ya dokter, seperti yang tadi dijelaskan sama dokter, itu salah satunya yaitu endoskopi untuk hidung dan telinga itu ya dokter. Nah, untuk dokternya sendiri yang menangani saat ini ada berapa ya dokter untuk Poli THT di RSUD Jombang ini? Ya, ada 2, saya dengan dokter Purnaning. Ya, untuk jadwalnya juga dari hari Senin sampai dengan Jumat ya dokter. Kami berdua dari Senin sampai Jumat
main bareng. Jadi ada temennya ya, jadi nggak sendiri. Iya, tidak dijadwalkan. Jadi poli THT selalu ada 2 dokter THT yang standby. Ya, baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang beliau jelaskan ini tadi, memang sudah cukup detail ya dari diagnosis anosmia ini, terus kemudian terapi apa saja yang harus diberikan penderita anosmia ini, juga bermacam-macam. Salah satunya adalah olfactory training ini juga, kemudian ada spray dengan steroid. Nah, itu juga. Nah, mungkin bagi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa di luar sana yang mengalami keluhan atau ingin berkonsultasi langsung di Poli THT di RSUD Jombang, silakan datang di Poli THT RSUD Jombang, karena di Poli THT sudah menyediakan alat-alat yang lengkap dan dokternya juga sudah kompeten tentunya. Dan tidak lupa kita juga tetap melakukan protokol kesehatan ya dokter, betul, di masa pandemi ini. Nah dokter, sebelum acara ini kita akhiri ya dokter ya, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa di sana? Ya, berkaitan dengan anosmia ini, jika mengalami gejala anosmia, jangan mencoba diterapi sendiri. Ya, monggo datang ke RSUD, ke Poli THT untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan yang tepat. Baik, kita simpulkan untuk hari ini bahwa untuk penyakit anosmia ini memang diakui sebagai salah satu gejala penyebab COVID ya, tapi tidak semua orang yang menderita anosmia ini menderita COVID-19. Tentunya harus dilakukan tata laksana atau penunjangan medis lanjutan ya dokter ya. Dan jangan khawatir, mungkin nanti ketika ada saudara atau mungkin rekan yang ingin melakukan atau periksa di Poli THT, jangan segan dan jangan takut ya dokter ya, karena kita juga petugasnya juga dan nakesnya selalu melakukan protokol kesehatan gitu ya dokter ya. Baik, sebelumnya terima kasih dokter ya karena sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa ini, dan semoga apa yang dokter Ki Hastanto ini sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya, dan bisa edukatif untuk bagi pemirsa di luar sana. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara hari ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Humas RSUD Jombang Menyapa. Dan saya Gianita Prayoga, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.